Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komunikasi konseling digital yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Fenty SAG MPD. Baik, sebelum kami memulai presentasinya, alangkah lebih baiknya jika kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri, Aini Rahmawati dengan NPM 181292. Dan ini ada teman-teman saya dari kelompok 2E yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Trimay Astuti, NPM 1812103111. Perkenalkan, nama saya Arvina Nur Fadila, NPM 18120047. Perkenalkan, saya Laras Budiansa, NPM 18110114. Baik, di sini materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai jenis-jenis konseling. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, izinkan kami untuk melakukan presentasi. Presentasi ini akan kami mulai. Nah, di sini ada jenis-jenis konseling yang akan kita presentasikan materi kali ini. Dan untuk yang pertama ada jenis konseling dalam psikologi yang nantinya akan disampaikan oleh teman kami bernama Mei. Jenis konseling dalam psikologi terbagi dari 5. Yang pertama, konseling vokasional yang berarti berkaitan dengan usaha tenaga kerja dan klien. Yang kedua yaitu konseling agama, berhubungan dengan hal-hal agama. Yang ketiga, konseling pendidikan, pembinaan anak didik yang memiliki latar belakang psikologis yang beraneka ragam. Yang keempat, konseling keluarga dan perkawinan, berkenaan dengan masalah-masalah keluarga. Yang kelima, konseling rehabilitas yang dilakukan untuk orang-orang yang sedang dalam proses rehabilitas. Jenis konseling dalam psikologi terbagi jadi 3, yaitu konseling individual yang dilakukan secara perorangan. Yang kedua, konseling kelompok yang dilakukan terhadap beberapa orang. Yang ketiga, konseling psikoanalisis, menaruh perhatian pada ketidaksadaran. Konseling behavior, perilaku yang terbentuk dari pengalaman seseorang dengan lingkungan sekitar. Konseling humanistik, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada jenis-jenis konseling dilihat dari suatu permasalahannya. Di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada bimbingan akademik atau belajar. Bimbingan ini itu untuk mengatasi kesukaran-kesukaran dalam belajar. Jadi pada bimbingan ini itu ditujukan kepada peserta didik yang sedang belajar. Dan guru itu atau seorang pembimbing itu memberikan atau membantu para peserta didiknya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami ketika belajar. Biasanya masalah yang sering muncul pada kesulitan seorang peserta didik itu ketika mengerjakan tugas-tugas atau latihan atau PR. Terus ketika peserta didik itu disuruh untuk mencari suatu sumber. Terus ada juga cara belajar peserta didik. Nah, merupakan masalah-masalah yang sering muncul pada kesukaran yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya kita lanjut untuk yang nomor 2, ada bimbingan sosial pribadi. Pada bimbingan sosial pribadi ini gunanya untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah sosial pribadinya. Jadi para pembimbing itu atau guru itu harus mampu memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Biasanya pada
bimbingan sosial pribadi, masalah yang muncul itu biasanya terjadi seperti masalah antar sesama teman, atau ketika bertengkar atau apa, terus masalah sesama dengan gurunya, dan masalah ketika di lingkungan masyarakat. Lanjut yang nomor 3 yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir ini gunanya untuk membantu tiap individu dalam perencanaan pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah karir. Jadi, pada bimbingan karir ini ditujukan untuk seseorang yang bekerja. Berbeda dengan bimbingan akademik tadi. Untuk bimbingan akademik kan ditujukan kepada seorang peserta didik. Nah, kalau bimbingan karir ini ditujukan kepada seseorang yang sedang bekerja. Dimana pada bimbingan ini itu biasanya seseorang itu memiliki masalah dalam pekerjaannya, seperti halnya ketika naik jabatan atau jabatannya, masalah tugas-tugas kerja, masalah karir, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang terakhir, yang keempat, yaitu ada bimbingan keluarga, di mana bimbingan ini memberikan bantuan kepada pemimpin atau anggota keluarga agar dapat menciptakan keluarga yang utuh, harmonis, dan bahagia. Nah, untuk bimbingan keluarga ini ditunjukkan kepada suatu keluarga yang sudah berumah tangga ya, berarti keluarga. Dan gunanya untuk menjadikan keluarga itu menjadi lebih damai, harmonis, selalu bahagia, senang, untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarganya. Seperti itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, ini ada jenis-jenis konseling yang dilihat dari jumlah orangnya. Yang pertama itu ada bimbingan dan konseling individu atau perseorangan, di mana pada bimbingan dan konseling ini dilakukan secara individu melalui wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Jadi pada bimbingan konseling secara individu ini dilakukan secara individu dengan cara wawancara. Biasanya juga bisa dilakukan di luar wawancara. Jadi pada bimbingan dan konseling individu ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang kedua ada bimbingan dan konseling kelompok, di mana pada bimbingan ini dapat dilakukan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Jadi pada bimbingan kelompok ini bukan hanya dilakukan dalam kelompok besar saja, tapi bisa dilakukan dengan kelompok kecil. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis konseling yang dilihat dari segi waktu penanganannya. Di sini ada 4. Yang pertama ada bimbingan dan konseling krisis. Pada bimbingan dan konseling krisis ini dilakukan dalam keadaan darurat. Jadi, bimbingan konseling ini dilakukan dalam keadaan di mana klien itu sedang merasa frustasi dalam mencapai suatu keinginannya yang sedang ingin dicapai. Jadi si klien itu dapat dibilang dia gagal dalam mencapai tujuannya, mencapai keinginannya. Kan si klien ini menjadi stres. Lalu cara mengatasinya pada bimbingan dan konseling krisis ini dengan diberi dukungan atau motivasi yang cukup kuat, cukup tinggi, dan juga adanya intervensi secara langsung. Selanjutnya yang kedua ada bimbingan dan konseling fasilitatif. Pada bimbingan ini memberikan bantuan agar permasalahan klien menjadi lebih jelas dan terarah. Jadi pada bimbingan ini biasanya diberikan bantuannya itu bisa diberikan berupa pemahaman atau penerimaan diri, lalu memberikan suatu rencana kegiatan dalam mengatasi masalah, dan akhirnya akan melaksanakannya atas dasar keinginannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada bimbingan dan konseling preventif. Itu merupakan bimbingan yang sifatnya khusus, jadi dapat dilakukan dengan pemberian informasi yang bermanfaat bagi perkembangan hidupnya. Jadi pada bimbingan
preventif ini itu seperti halnya pada program seks yang diadakan di sekolah-sekolah. Jadi ini sangat penting, bukan suatu hal yang aneh-aneh atau di luar apa gitu, tapi ini sangat penting untuk peserta didik. Karena kenapa? Karena bisa kita lihat di masa sekarang banyak anak kecil yang sudah melakukan seksual di usia dini. Nah, jadi mungkin akibatnya orang tersebut itu karena kurangnya bimbingan konseling dari preventif. Maka bimbingan konseling ini perlu diajarkan sejak dini. Oke, yang terakhir, yang keempat ada bimbingan dan konseling developmental. Ini merupakan bimbingan yang prosesnya berkelanjutan yang dilakukan dalam seluruh jangka kehidupan tiap individunya. Jadi, pada bimbingan dan konseling ini lebih memfokuskan pada perkembangan dan pertumbuhan si klien. Untuk apa? Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif di tahap perkembangannya. Begitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada jenis-jenis konseling berdasarkan sasarannya menurut Supriyatna yang akan disampaikan oleh teman saya Arvina Nurfadilah. Saya akan menjelaskan jenis konseling menurut Supriyatna. Yang pertama, konseling individual, yaitu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi melalui wawancara antar seorang konselor dan konseli atau peserta didik. Yang kedua, bimbingan kelompok, yaitu suatu upaya bantuan kepada peserta didik dalam kelompok yang bersifat pencegahan, penyembuhan, dan diarahkan agar perkembangan dan pertumbuhan dapat maksimal. Selanjutnya ada teknik konseling individual, yaitu ada empati, refleksi, fokus, attending, eksplorasi, dan interpretasi. Selanjutnya ada prosedur konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan. Yang keempat, tahap pengakhiran. Untuk yang terakhir, silahkan untuk Mas Laras Budiansyah untuk mempresentasikan yang terakhir, Mas. Monggo silahkan. Jenis-jenis layanan konseling. Yang pertama ada konseling realitas. Konseling realitas adalah bentuk pertolongan yang praktis dan sederhana yang diberikan konselor kepada konseli di sekolah. Konseling gestalt. Pendekatan ini berpandangan bahwa manusia aktif sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga ada konseling traumatik. Konseling traumatik adalah proses atau upaya konseling yang membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi. Lalu ada jenis-jenis layanan konseling. Yang pertama, konseling konferensi khusus. Konseling yang membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan yang menghadirkan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan atau komitmen serta motivasi. Yang kedua ada konseling rasional emotif behavior. Konseling ini menekankan pada terapi rasional, yaitu untuk kognitif kemudian diperluas dengan memasukkan unsur perilaku selanjutnya. Dan terima kasih presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2E, mengenai jenis-jenis konseling sudah selesai. Kami semua satu kelompok mohon maaf jika ada kekurangan dalam melakukan presentasi ini, dan mohon maaf jika di kamera layarnya tidak terlalu kelihatan atau tulisannya terlalu kecil, kami mohon maaf. Semoga yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.